Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan juga alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia. Setelah mempelajari materi perdagangan antar daerah dan internasional, materi kelas 8 selanjutnya adalah Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendefinisikan pengertian ekonomi maritim, menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia, mengidentifikasi strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, mendefinisikan pengertian agrikultur, menganalisis potensi ekonomi agrikultur di Indonesia, mengidentifikasi peran ekonomi agrikultur di Indonesia, dan mengidentifikasi strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Sebelum memahami tentang apa itu ekonomi maritim, amatilah gambar pada layar kalian ya. Gambar pertama, nelayan sedang mengumpulkan hasil tangkapan ikan. Gambar kedua, nelayan sedang menjemur ikan. Dari kedua gambar ini merupakan kegiatan ekonomi kelautan. Lalu, apa bedanya ya Miss dengan ekonomi maritim? Yuk disimak pengertiannya. Pengertian ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan peroperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jelas ya? Nah, dari pengertian ekonomi kelautan dan maritim ini, tentu kalian sudah dapat membedakannya. Adapun persamaan dari dua kegiatan ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Untuk menguji pemahaman kalian, jawablah beberapa pertanyaan pada layar kalian ya. Lalu tulis di bukumu dan jawab dengan cara memberi tanda X pada kolom yang sesuai. Jangan lupa alasannya ya. Perlu diketahui ya anak-anak, rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Nah, ada beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Keren ya Indonesia? Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat ya.
Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hulu maupun hilir. Nah, menurutmu apa ya upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim Indonesia? Jawab di kolom komentar. Lalu, bagaimana ya kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim akan berkembang sehingga dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jelas ya? Kemudian, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Yuk kita bahas satu-satu. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Jika ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, namun hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya pun masih belum efisien dan belum produktif, di mana daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Nah, salah satu bentuk perkembangan di sektor pelayaran nampak pada gambar di layar kalian ya. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia saat ini sangat besar ya, dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih tergolong rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini, pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Nah, contoh wisata bawah laut tampak seperti di layar kalian ya. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di mana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Padahal, laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan dapat dikatakan
bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Lalu, bagaimana ya strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto hanya sekitar 20%. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok yang berkontribusi di bidang kelautannya rata-rata di atas 30% produk domestik bruto. Sangat disayangkan ya. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Nah, hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Dapat memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu juga, konektivitas maritim akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut Asian Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Tentunya kita menginginkan 5 pelabuhan besar ini siap untuk Asian Connectivity. Dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek Asian Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi. Jelas ya? Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda ya, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Nah, kendala kita menghadapi MEA saat ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan, tetapi aspek pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan kita tidak beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan pun menurun. Dampaknya, pendapatan akan turun. Jelas ya? Nah, itulah penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana ya penguatan agrikultur di Indonesia? Apakah kalian pernah mendengar istilah agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jelas ya? Adapun kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Nah, agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Jelas ya?
Sekarang, coba kalian sebutkan dari gambar yang ada pada layar kalian ini, mana yang tergolong produk agrikultur dan non-agrikultur. Tulis di kolom komentar ya. Kemudian, upaya peningkatan perekonomian dari sektor agrikultur. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sektor penghasil pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Adapun dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur. Pertama, pemberian subsidi pupuk dan benih dengan tujuan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Kedua, pemerintah selalu mengawasi harga-harga produk pertanian untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Jelas ya? Lalu, apa saja ya potensi agrikultur di Indonesia? Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, di mana memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian segar dalam bentuk sayuran dan buah-buahan. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas lainnya. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Selain itu juga, sektor pertanian berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Jelas ya? Adapun peran agrikultur di Indonesia, pertanian merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dan perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadikan basis pertumbuhan di pedesaan. Sangat besar ya potensi pertanian Indonesia. Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini, sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan ke-9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, gambar pada layar kalian merupakan contoh petani dengan skala usaha pertanian yang masih relatif kecil. Tampak pada petak-petak tanah sawahnya yang relatif sempit. Usaha dengan skala kecil tentu akan mendapatkan hasil yang kecil ya. Hasil yang kecil ini menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan yang rendah. Jelas ya? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Pertama, eco-farming. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Ketiga, perbaikan irigasi. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia.
Strategi kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Strategi ketiga, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Jelas ya? Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Tanpa adanya dukungan, akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik. Strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Nah, sarana tersebut tentunya akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi para petani. Jelas ya? Demikianlah materi kita mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Anna, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!